Saudara yang menginjak di episode yang ketiga, jalan-jalan ke prefektur Kagoshima. Kini tiba saatnya kita menginap di Hotel Ibusuki yang berada di wilayah Ibusuki, prefektur Kagoshima. Ini merupakan pertama kalinya saya menginap di hotel Jepang. Kira-kira bagaimana servisnya dan seperti apa hotelnya? Sebagian besar dari video ini akan menayangkan tentang Hotel Ibusuki. Jadi buat teman-teman yang belum nonton di bagian yang ke-1 dan yang kedua, saya sarankan menonton terlebih dahulu agar ceritanya nyambung. Emang ngaruh? Ngaruh nyambung. Apa ya? Bahasa Jepang. Wakaranai. Setelah melewati acara makan-makan bareng karyawan perusahaan, di sini saya ada kesempatan nih mau mereview kamar yang malam ini akan disinggahi. Kamar hotel dengan nomor 365. Oke, langsung saja kita masuk. Nah, setelah masuk, langsung ada ruangan buat mandi. Seperti ini, ruangan modern dengan kaca yang cukup lebar. Jadi untuk penerangnya itu ada dua ya teman-teman. Nah, seperti ini. Yang berada di belakang kaca. Lalu yang kedua yang ini nih. Dilengkapi juga fasilitas handuk, cuma ini udah kepake. Jadi agak berantakan ya teman-teman. Dan ada beberapa fasilitas lainnya seperti apa ini? Oh, tempat gosok gigi. Lalu ada fasilitas sabun, sampo, dan masih banyak lagi. Ini ada beberapa sabun lain. Ini sabun cuci tangan dan di sini ada tisu ya teman-teman. Oke, lanjut ke ruangan yang kedua. Nah, di Jepang itu untuk toilet dan juga kamar mandi dipisah ya teman-teman. Seperti ini toiletnya menggunakan toilet yang cukup modern di zaman sekarang. Di sini ada tempat sampah dan juga toilet. Selanjutnya ada kamar yang malam ini akan disinggahi 5 orang. Karena tempat tidurnya cuma ada 2. Jadi sebagai tambahan ada kasur lantai 3 lapis ya teman-teman. Kemungkinan besar saya akan tidur di kasur lantai seperti ini. Dan juga difasilitasi beberapa fasilitas seperti televisi, lalu fasilitas kaca lagi, dan juga fasilitas lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Nah, jadi untuk pemandangannya kurang lebih seperti ini. Coba kita buka. Nah, pemandangan menuju keluar seperti ini teman-teman. Cuma ini malam jadi nggak terlalu kelihatan. Dingin banget ternyata malam ini teman-teman. Di angka 9 derajatan. Jadi ini fasilitas bagian luar hotel Ibusuki. Nah, ini namanya Hotel Ibusuki. Ada kolam renang. Cuma ini agak kotor, banyak daun-daun yang ada di dalam kolam renang. Ada di sini hotelnya tampak bagus. Jadi nggak cuma satu bangunan aja untuk hotel di sini. Ada yang di sana masih banyak lagi. Pastinya kamarnya juga sampai ratusan. Dan tadi juga saya tidur di kamar 365. Pokoknya 400 itu ada deh lebih. Lihat sini aja deh. Lihat sini aja. Emang bisa? Oh, gue lihat sini ya. Gue lihat sini. Nah, ini adalah bagian lobby atau bisa dikatakan pintu masuk. Jadi untuk pintu masuknya sebelah sana, teman-teman.
menjual beberapa aneka ragam oleh-oleh juga seperti pakaian, makanan, dan juga aksesoris lainnya. Di sini ada mesin vending machine atau mesin penjual otomatis. Menjual ini nih, ada minuman bir dan juga snack-snack. Dan untuk dari segi seni juga nggak kalah keren nih, ini hotel. Ini hotel bikin bingung, sumpah. Banyak banget kamarnya, banyak jalannya. Ini kamar tradisional di urutan 121. Gimana ya untuk tampilan dalamnya? Apakah beda dengan kamar biasa? Mungkin seperti ini. Tapi ini bukan kamar deh kayaknya, soalnya nggak ada nomornya. Apa mungkin gudang untuk area sini? Dari luar kelihatan klasik sih ini untuk ruangan hotelnya. Oh ini nih, barisan kamar 300 ada di lantai 3. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 sampai 700 lebih untuk hotel ini kamarnya. Kita di lantai 3, langsung ke lantai 3. Gak ada orang. Oh ya sini, Ahmed nitip ambilin makanan di kamar 363. Kamar siapa itu? Ahmadnya di mana? Gak tahu. Itu kunci siapa? Ini kamar ini. Orang-orang nggak pada bawa kunci berarti. Gak tahu. Ini saya baru bangun pagi ya, mau lihat suasana pagi di area hotel. Ini masih jam 7. Nah setelah ini kan nunggu jam sarapan pagi bersama bareng karyawan perusahaan. Nah jadi seperti ini untuk suasana pagi di area hotel Ibu Suki. Udah kayak nama ibu-ibu di Indonesia ya. Nama hotelnya Ibu Suki. Dan di sini pintu masuknya. Pas pertama kali kita datang ke hotel. Dan di sini ada ruang tunggu lagi. Jam segini masih sepi sih, karyawannya entah pada kemana. Karyawan hotelnya. Nah ini saya mengunjungi tempat yang tadi malam saya kunjungi lagi nih. Wih dingin banget teman-teman. Jadi seperti ini kalau pemandangan di suasana terang atau pagi hari. Nah di sana itu ada pulau. Pulau tersebut masih Pulau Kagoshima. Keren banget ini mah. Pemandangannya kayak lagi di mana ya? Jujur saya belum pernah ke tempat yang kayak gini teman-teman. Coba kalau teman-teman tahu kayak gimana nih. Coba kita jalan-jalan ke sebelah sana kali ya. Nah ini lautannya. Nah di sana itu Pulau Kagoshima lagi. Dan di sebelah sana itu menuju ke Okinawa yang dimana prefektur paling bawah, yang pulaunya tuh ada banyak banget teman-teman. Cuma kalau dari sini nggak kelihatan.
Buat sarapan pagi di sini kita bebas ambil apa saja. Nah, ini saya ambil udang dan juga kentang. Sebetulnya teman-teman udah nyari-nyari nasi tapi nggak ketemu juga. Entah nasinya udah habis atau emang gak nyiapin menu nasi. Udang yang saya ambil itu enak banget teman-teman. Cuma makan di sini itu nggak ada label halalnya. Semoga aja yang saya ambil semua itu halal. Ini kehitungannya masih pagi sih, setengah 9. Kita udah check out, gak tau nih mau kemana lagi. Kalau ideal, kayak jam 10-an deh. Iya. Nah kan nanti jam berapa? Jam 2 ya, apa jam 4? Naik Shinkansen lagi ke Fukuoka. Kita pulang nanti sore. Nah ini nih, udah buka nih. Tempat oleh-oleh. Tadi tuh kalau nggak salah jam berapa sih? Jam setengah 8 udah buka. Sampai jam setengah 11 nanti. Nah kan jam 3 buka lagi sampai jam 10. Kuncinya nanti di ini, dikasihin lobby. Jam 8.40 kita meninggalkan hotel yang sudah kita singgahi semalaman. Kepergian kita diperlakukan cukup istimewa. Sampai-sampai sudah jauh pun petugas masih berdiri di depan hotel. Pagi ini kita pergi menggunakan bis yang kemarin kita naiki. Harusnya di jam yang tergolong masih pagi ini ada tempat yang bisa dikunjungi lagi. Sambil nunggu jam pulang naik Shinkansen. Nah kira-kira kita akan kemana ya? Saat pertama kali datang ke hotel ini, kesannya sangat mewah. Selain itu juga ada nilai-nilai seninya. Fasilitas yang kami dapatkan cukup puas, tapi ada satu hal yang membuat saya penasaran. Berapa sih harga per malam dari hotel ini, dan kira-kira semahal apa? Jujur teman-teman, yang bayar hotel ini bukan saya pribadi. Gaji bulanan yang saya terima dipotong kurang lebih 500.000 per bulan selama 1 tahun, yaitu 6 juta untuk liburan yang diadakan setahun sekali. Dan semua biaya yang dikeluarkan sejak episode ini dimulai sampai selesai itu pakai uang potongan dan termasuk harga hotel ini juga. Saya pun gak berani nanya tentang detailnya, mungkin kalau bisa nebak per orang 500.000 hingga 800.000. Mangga mana mangga? Pohon mangga. Oh iya pohonnya. Ini makanya di Bali. Kan mepet ke Okinawa. Sedikit yang saya ceritakan tentang pantai ini dari sumber yang saya ambil di Google. Jadi teman-teman, ini adalah pantai Ket Nagasaki Bana. Pantai ini bagus banget pemandangannya. Tersedia toko oleh-oleh, tempat ibadah kuil Ryugu, dan juga ada cerita tentang pantai ini, yaitu Urashima Taro. Jadi ini kita mengunjungi tempat yang gak terlalu jauh dari penginapan. Bagus sekali tempatnya. Ini sih kayak mirip-mirip di Bali. Keren banget teman-teman tempatnya. Terus di sana ada gunung yang sempat kemarin kita lewati. Ini kayaknya cerita rakyat setempat dibikin patung. Ini kita menuju ke bagian titik ujung.
Titik ujung yang berada di area wisata ini. Ini ada menara nih. Nah, bagian bawahnya seperti ini teman-teman. Buat sarapan pagi di sini kita bebas ambil. Kayaknya tempat kayak gini kalau jadi wisata di Indonesia laris banget nih. Soalnya bagus. Di sana ada gunung. Nyari nasi tapi nggak ketemu Terus juga. Entah air lautnya nasinya udah jernih. habis atau emang Banyak lagi deh. nasi. Udang yang saya ambil itu enak banget teman-teman. Cuma makan di sini itu nggak ada label halalnya, dan semoga yang saya ambil itu halal semua. Selesai. 亀を撫でると叶うらしい。一周回って。 Tempat wisata ini menurut saya sangat bagus sekali sih teman-teman. Cuma ada kekurangannya, yaitu di wisatawannya yang tidak terlalu banyak. Dan karena wisatawannya tidak terlalu banyak, jadi untuk oleh-olehnya tidak banyak ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini, ada 2 toko di bagian atas dan juga di bagian bawah. Coba kalau ramekannya lebih menarik lagi nih. Jadi kurang lebih 15 menit lagi kita mau berangkat menuju ke tempat wisata selanjutnya. Oh, di sini masih ada lagi nih tempat perbelanjaan oleh-oleh. Di bagian episode yang ketiga, ini saya merasa senang sekali. Yang pertama karena servis hotelnya, yang kedua karena pantainya. Jujur teman-teman, ini pantai bagus banget. Kalau misalkan dekat ingin datang lagi, cuma karena waktunya terbatas dan harus menuju ke tempat selanjutnya, ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Oke teman-teman, jadi untuk bagian yang ketiga cukup sekian saja. Buat teman-teman yang sudah nonton video ini hingga selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.